Kalau saya lihat begini, kalau kita bicara demo ini, maka satu tesis yang bisa dikemukakan ini ada konflik elit. Konflik elit yang bertemu dengan kemarahan massa. Saya lihat dari sisi Prabowo misalnya. Dari sisi Prabowo. Gerakan-gerakan Prabowo ya, gerakan-gerakan Prabowo yang menurut saya potensial mengganggu de-establishment dari penguasa-penguasa bisnis terdahulu. Jadi kita tahu seperti yang saya katakan di ILC, Indonesia Lawyers Club, Prabowo ini orientasinya sosialistik. Dia mengikuti terah bapaknya yang PSI. Bukan partai seputar ibu kota, tetapi Partai Sosialis Indonesia yang tokoh-tokohnya intelektual kelas dunia seperti Sujatmoko, Syahrir, kemudian juga Sumitro Joyo Hadikusumo. Kan itu orang-orang yang kelas dunia. Dan pikiran sosialistik Prabowo ini terjawantahkan ketika dia selalu bicara tentang pasal 33 dan kemudian dijawantahkan dengan pengambil alihan lahan-lahan sawit yang dibilang ilegal atau tidak bayar pajak. Nah, ini kalau orientasi politik ekonomi seperti ini pasti akan mengganggu the establishment. Mengganggu orang-orang yang sudah established pada masa pemerintahan Jokowi 10 tahun sebelumnya, di mana orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat diberikan karpet merah dalam rezim neokapitalisme atau neoliberalisme Jokowi. Dan ketika era Prabowo ini ada seorang pengusaha yang saya baru bicara dengan seorang analis keuangan yang punya kapitalisasi, punya untung sehari itu 30 miliar per hari. Jadi saya sudah hitung dia punya penghasilan 10 triliun per tahun cash, ya. Itu adalah sebuah penghasilan yang gini, sobat daerah sekalian, kita harus bicara tentang cash flow, bukan bicara hanya aset saja, gedung, tanah dan lain sebagainya, tapi cash flow. Nah, cash flow di Indonesia ini menurut analis keuangan ini dimiliki oleh 3 orang. Ada 2 atau 3 orang yang punya cash flow yang luar biasa. Nah, satu orang ini punya cash flow sampai 30 miliar per hari. Jadi dia punya keuntungan dari bisnisnya itu 10 triliun per tahun. Berikutnya adalah pengusaha yang bermain di wilayah gula yang punya cash flow atau cash itu 2 sampai 4 triliun per tahun. Nah, yang berikutnya adalah seorang haji, ya kan? Yang kita tidak tahu berapa kekuatan finansialnya, tetapi pasti luar biasa, ya kan? Pasti luar biasa. Nah, ini faktor yang barangkali tidak terlalu kita hitung di dalam demo besar-besaran ini karena ini orang sudah berada di sisi kekuasaan. Bahkan dikasih bintang Mahaputra. Mahaputra apa itu? Pokoknya bintang, dikasih bintang ini. Nah, jadi orang satu dari pengusaha ini sudah dijadikan tersangka. Satu, sudah lari keluar. Dan konstelasi politik ekonomi yang dikembangkan Prabowo pasti tidak menguntungkan dia. Karena jalan sosialistik Prabowo pasti tidak bertemu dengan jalan neoliberalistik yang dikembangkan oleh Jokowi. Karena itu pengusaha ini yang menikmati privilege bahkan konon sudah 40 tahun itu pasti tidak nyaman, apalagi kemudian dijadikan status tersangka. Karena itu dia ingin tatanan ini tidak berubah secara drastis. Dia ingin tetap tatanan seperti tatanan yang lama. Jadi kepentingannya adalah mempertahankan tatanan yang lama, di mana mereka-mereka yang punya kekuasaan bisnis raksasa ini tetap akan bertahan. Nah, mereka mulai terganggu dengan politik ekonomi yang dijalankan Prabowo Subianto yang kelihatannya arahnya bukan kepada neolib, tapi arahnya kepada politik yang sosialistik. Jadi sobat daerah sekalian, inilah pertarungan elit, ya. Nah, pertanyaannya adalah orang-orang yang lari, orang-orang yang di luar itu
Apakah dia punya proksi di dalam kekuasaan Prabowo? Saya kira banyak. Jadi dia punya proksi dalam kekuasaan Prabowo, dia punya proksi di sekitar pebisnis-pebisnis yang memang selama ini menikmati ketimpangan penguasaan aset-aset dan kekayaan negara dan lain sebagainya. Karena itu kalau saya bicara tentang penyelesaian konflik elit ini sama seperti rekomendasi Rizal Fadila dan kawan-kawan. Bersihkan kabinet dari anasir-anasir lama. Dari orang-orang yang selama ini tidak jelas loyalitasnya kepada bangsa dan negara, tetapi lebih ngeruk kekayaan negara melalui kekuasaan-kekuasaan yang ada pada dirinya. Kita bisa lihatlah, ya, entah itu karena mereka butuhkan untuk menghidupkan partai politik atau sekedar memang ngambil uang negara untuk kenyamanan pribadi. Jadi kalau Prabowo tidak membersihkan orang-orang seperti ini, maka masyarakat tetap akan mencurigai Prabowo sebagai orang yang sebenarnya tidak punya komitmen untuk memberantas korupsi dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Siapa yang harus dibersihkan terlebih dahulu? Ya, misalnya ada menteri yang kena 11 sprindik, 11 atau 13. Sudah keluar surat tersangkanya, tiba-tiba dikatakan nggak jadi karena sudah mundur. Ada menteri yang kemudian sambil duduk-duduk menikmati hibiki, hibiki ya, whisky yang harganya puluhan juta. Ada menteri yang mengembalikan uang BTS 27 miliar, terlibat kasus korupsi BTS. Ada wakil menteri sudah dijadikan tersangka karena gratifikasi, tetapi kemudian tidak berani lagi, bahkan KPK pun tidak berdaya. Dan sekarang ikut lagi dalam pemerintahan. Ada menteri-menteri yang konon mendapatkan uang BTS luar biasa. Ada menteri-menteri yang terikat terkait dengan kuota haji dan lain sebagainya. Bahkan kalau kuota haji ini secara mudah kita bisa mengarah kepada sosok tertentu yang memiliki kepentingan, karena ada setoran sampai 1 triliun yang saya dengar. Jadi sobat era sekalian, PR Prabowo itu adalah harus membersihkan anasir-anasir ini yang punya koneksi dengan orang-orang yang barangkali memiliki endurance untuk membiayai keributan di Republik ini. Yang sekarang barangkali tidak lagi bermukim di dalam negeri tapi juga di luar negeri.